saya izin untuk teaching Bapak Dasan sama guru pembimbing Pak Kadir. Suara kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Joni. Nihil. Joni, kenapa Joni? Kawan-kawan, Bu. Kelas sebelah. Joni males dari kemarin, Bu. Oh, Joni ini males ya? Tetangganya Jangan-jangan Iwan Joni ini itu, Bu. pacaran terus ya? Tangganya Iwan. Dia sama ini kirim balang-balangan pakai kertas isinya surat-suratan, Bu. Oh gitu ya, masih kecil jangan dulu pacaran ya. Ya. Pengalaman, Bu. Itu bilangin sama Bu Guru tuh. Nah, ya buat pengalaman katanya, Bu tadi. Ya, baiklah sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi yang sekarang, Ibu akan tanyakan dulu kepada anak-anak semua, tujuan kalian sekolah hari ini apa? Menimba ilmu, Bu. Cari ilmu, Bu. Menimba ilmu, mencari ilmu. Ada lagi? Menuntut ilmu. Bu. Menuntut ilmu dengan menimba ilmu apa bedanya, Sudi? Kalau menimba itu pakai apa? Ember. Kalau menuntut itu kita cenderung seperti meminta ke atas. Ya intinya tujuan kalian sekolah itu kan sama, untuk menuntut ilmu. Cuman cara dan jalannya yang berbeda. Seperti peribahasa, banyak jalan menuju ke Roma. Oh, pintar Agus. Berarti sama kayak nyari uang jajan buat tujuan Iwan. Coba Sodikin, apa maknanya peribahasa banyak jalan menuju ke Roma? Artinya kita bisa lewat jalan banyak, Bu, untuk ke sana, tidak hanya satu jalan. Iya, pintar. sesuai pedoman Joni tadi juga bilang gitu, Bu. Oh gitu Pak ya? Ih, kok Pak Sodikin? Panggil aja namanya lah. Ini semua siswa ini. Oh ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu akan mereview kembali materi yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perangkat keras pada komputer. Nah, sekarang Ibu tanya, coba Leni, fungsi perangkat keras pada komputer itu ada berapa? Perangkat keras, Bu. Belum belajar. Kemarin Belum tahu ya? Kemarin nggak masuk. Kemarin saya Leni nggak masuk ya? Kemarin nggak masuk, Bu. Izin katanya keluar kota. Oh iya, berarti saya ingatkan kembali ya, perangkat keras pada komputer itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu adalah input atau untuk memasukkan, masukan. Yang kedua adalah output, keluaran. Yang ketiga pemproses, dan yang keempat adalah untuk penyimpanan. Nah sekarang Budi, Ya, coba Bu. sebutkan satu saja contoh dari fungsi untuk perangkat keras penyimpanan. Penyimpanan. Contohnya, misalnya, maksudnya alatnya atau apanya, Bu? Alatnya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Oh, satu aja. Yang Ya. ringan-ringan saja, yang sering dibawa. Flash Ya. disk. Ya, pintar. Sudi, yang kedua apa? Harddisk, Bu. Ya, pintar. Selanjutnya perangkat untuk input.
Masukan. Coba Veronisa, sebutkan satu saja. Iya, Bu. Ya, perangkat untuk masukkan dalam perangkat keras. Sebutkan satu saja. Harddisk, Bu. Harddisk itu Oh, penyimpanan. penyimpanan. Astaga, Ya, salah, dia Bu. main mulu sih, Bu. Jadinya nggak konsen kan? Iya, Iya, nggak maaf. apa-apa. Sodikin sih gangguin, Bu. Kan surat-suratan sama Iwan. Iya, Iwan tuh Iya. kirimin surat. Tapi nggak ada coklatnya, Bu. Surat doang. Berarti penyimpanan itu contohnya seperti nih, input untuk memasukkan itu contohnya seperti mouse, keyboard, ya kan? Pasti Scanner, sudah Bu. tahu semua kan yang mana Scanner. mouse, yang mana keyboard ya? Scanner, Bu. Input. Wah, Iya. Iwan pinter. Pinter, Iwan. Ya, Bu. Sesuai dengan warna bajunya hari ini kuning cerah. Ya. Apa hubungannya? Jadi kesimpulannya untuk materi sebelumnya, ada yang tahu tentang perangkat keras pada komputer? Perangkat keras dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing memiliki fungsi berbeda. Iya, pintar Sadikin. Nah, selanjutnya Ibu izin share screen, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Terlihat jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Bu. Jelas. Langsung. Ya, materi kita hari ini adalah tentang tema aplikasi perkantoran. Subtemanya adalah aplikasi pemproses teks. Di sini kita akan mempelajari tentang Microsoft Word atau pengolah kata. Tujuan pembelajaran kita Bentar, Bu, yang pertama, Itunya belum di slide show-nya belum di itu, Bu. oh belum Pak ya? Iya ya. Nah, kan enak, Bu. Gede itu kelihatan. Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama kita akan menganalisis menu new, copy, paste, paragraf, dan objek dengan benar. Yang kedua, menguraikan fungsi dari menu new, copy, paste, paragraf, dan objek dengan benar. Yang ketiga, membuat dokumen baru. Keempat, melakukan format teks. Yang kelima, mengedit teks. 6, melakukan format paragraf. Dan yang ketujuh, memasang objek clip art dan quote art. Selanjutnya ada yang tahu definisi dari Microsoft Word? Digunakan untuk menulis. Untuk menulis, pintar Agus. Coba Rahiman, ada Rahiman? Si sholat Rahiman, Bu. Oh, lagi sholat. Ada lagi yang lain, Sodikin? Definisi dari Microsoft Word? Aplikasi untuk membuat surat. Ya, pintar. Ini adalah definisi dari Microsoft Word. Sebelumnya ini ada tampilannya, ada desktop, dan ada lembar kerja Microsoft Word. Sedangkan definisinya sendiri atau pengertian dari Microsoft Word itu adalah program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Cara membuka Microsoft Word adalah langkah-langkahnya. Pertama, klik Start, program, pilih Microsoft Office, kemudian cari Microsoft Word. Tergantung dari Microsoft Word yang kalian pakai, ada yang Microsoft Word 2007, 2010, dan yang terakhir ada Microsoft Word 2019. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Jelas.
Yang selanjutnya adalah kita masuk ke Microsoft Word. Kita akan membuat dokumen baru terlebih dahulu. Yang namanya dokumen baru itu adalah seperti kertas yang masih kosong, sama seperti kalian membeli buku yang masih baru, berarti masih kosong, belum ada tulisannya. Kalau kita menggunakan dari menu file, itu adalah klik new. Kalau menggunakan keyboard, yaitu Ctrl plus N. Jadi maksudnya Ctrl plus N itu tekan Ctrl pada keyboard bersamaan dengan huruf N. Maka akan tampil lembar kerja baru atau dokumen baru pada Microsoft Word. Setelah kita membuka, kita akan belajar menyimpan. Karena kalau dokumen yang kita simpan, yang sudah kita buat, tidak kita simpan, maka dia akan hilang. Maka pekerjaan kita akan sia-sia. Cara menyimpan dokumen, pertama klik Save As pada menu file. Setelah itu klik Save, ketik nama folder yang akan kita simpan. Setelah itu klik OK. Dan yang kalau menggunakan keyboard itu adalah Ctrl plus S. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi, karena kebetulan kelas 7B ini terdiri dari 10 peserta didik. Jadi, satu kelompok itu kalau dibagi 3 orang, itu berapa kelompok? Ada yang 3. 3 ya. Berarti ada satu kelompok yang 4 orang, nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, 2 kelompok terdiri dari 3 orang, dan satu kelompok 4 orang. Untuk membuat surat undangan sederhana. Yang nanti di mana surat undangan itu akan kalian buat serapih mungkin, baik itu mengedit tulisan, memformat paragraf, memformat teks, dan sebagainya. Supaya nanti surat undangannya terlihat rapi dan indah. Nah, di sini ada cara memformat teks ya. Menggunakan ukuran font, warna, tebal, cetak miring, dan garis bawah dan sebagainya. Ada mengcopy teks. Mengcopy teks itu kita dari menu file, pertama kita blok dulu tulisan. Setelah kita blok, kita klik menu copy. Setelah menu copy, kita letakkan kursor di tempat yang kosong. Kemudian kita klik lagi file, klik paste. Atau kalau menggunakan keyboard itu adalah Ctrl V. Hilang, Bu. Hilang, Bu, tampilannya, Bu. Ya, ini Ibu akan mencontohkan bagaimana kita akan membuat surat undangan dengan menggunakan menu Home yang ada di Microsoft Word. Pertama kita ketik dulu. Iya. Biasanya kop surat undangan itu menggunakan huruf besar ya. Nggak paham, Pak. Nggak paham saya. Aku tadi ke sekolah nggak ketemu, terus saya menuju ke instansi yang lain. Ya. Ini adalah pertama ketikan yang kita ketik. Jadi setelah kita ketik, Sama Pak Hartoyo. tulisan ini masih lurus sebelah kiri semua. Jadi akan kita format teksnya. Pertama kita blok dulu.
Atau kalau di keyboard menggunakan Ctrl A, setelah kita blok, di atas bagian home, itu ada tulisan Calibri. Ini adalah jenis dan bentuk tulisan. Kita klik, kita pilih. Di sini banyak sekali jenis tulisannya. Umpamanya kita pilih Algerian, maka bentuk tulisannya akan menjadi seperti ini dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memberi warna tulisan atau menebalkan tulisan. Kita klik huruf B. B artinya bold, I italic, miring, U underline, yaitu memiringkan tulisan. Ada center rata tengah. Kalau menggunakan keyboard itu adalah Ctrl E. Kalau untuk rata kiri itu adalah left, yaitu Ctrl L, atau rata kanan right atau Ctrl R, dan rata kanan kiri justif yaitu Ctrl J. Kalau merubah warna tulisan ada lambang huruf A, di bawahnya ada warna. Tadinya warnanya hitam, bisa kita rubah, mungkin bisa menjadi warna biru, kita klik. Maka tulisannya akan berubah. Dan selanjutnya kita blok kalau untuk rata tengah, karena judul atau kop surat itu biasanya ada di tengah-tengah dan di atas. Di keyboard kita menggunakan Ctrl E, maka dia akan pindah ke tengah. Selanjutnya kita akan mengedit teks dengan cara mengcopy. Kita blok lagi. Setelah itu di atas di menu file ada copy, kita klik copy. Setelah itu kita letakkan kursor di tempat yang kosong. Kita tampilkan lagi dengan mengklik paste, atau kalau menggunakan keyboard itu adalah Ctrl V. Kalau untuk memperbanyak lagi, klik lagi paste tanpa mengklik menu copy dan selanjutnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Bu. Lanjut, sudah jelas. Berarti Leni nanti kalau praktek membuat surat undangan sudah bisa ya? Bisa, Bu, insya Allah. Ya, bagaimana cara memperbanyaknya, mengedit teksnya, memberi warna pada tulisan, rata kiri, kanan, dan sebagainya. Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, supaya tidak ngantuk, coba Iwan, kalau untuk rata kiri, menggunakan keyboard itu apa yang akan kita tekan pada keyboard, Iwan? Left, kiri. Ada yang ingat tidak? Ctrl L, Bu. Sudi pinter. Ctrl L ya Iwan kalau menggunakan Oh, ya, Ibu. keyboard. Ya. Berarti kalau kanan Ctrl L. Ya, pinter kalau kanan. Karena kanan R itu right. Right artinya kanan ya. Kalau tengah, Bu? E. Oh, E. Ya, Ctrl E, tapi Kan C kalau ya, Bu ya? iya, kalau center. Ya, center. Bukan C berarti. Bukan Ctrl C. Kalau Ctrl C itu copy untuk menyalin, Iwan. Oh iya, Ibu. Maaf, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Banyak bertanya itu akan membuat kita semakin pintar. Oh iya, Bu. Nanti saya tanya lagi, Bu. Karena kan ada peribahasa, kalau malu bertanya, sesat di... Itu, Bu. Bukan, Bu. Kalau malu bertanya itu tingak-tinguk, Bu. Oh, begitu ya? Ya. Bukannya malu bertanya, tidak bisa pulang ke rumah. Itu. Oh, kalau Iwan tuh malu-maluin, Bu. Bukan malu bertanya, malu-maluin. Tidak apa-apa, karena kan setiap orang itu punya Iwan kepribadian main yang mulu berbeda-beda soalnya. ya. Iwan main mulu. Iya. Dia mau gabung kalau pelajaran Ibu doang, kalau pelajaran yang lain dia nggak mau belajar tuh, Bu. Cewer aja tuh, Bu. Jangan seperti itu, Iwan. Nanti kalian ini kalau belajarnya tidak bagus, hanya belajar di
komputer saja, matematikanya nggak bisa, nanti nggak bisa ngitung duit dong. Oh, nanti ada mesin hitung kok, Bu. Kata aja, Oh. Bu. Ya. Kalau yang receh bisa dihitung pakai mesin nggak, Iwan? Nanti nyewa orang aja buat hitung. Pinter juga Iwan ini Ya, jawabnya ya. begitulah Bu Iwan tuh, Bu. Iya. Ya, sampai di sini jelas ya? Jelas, Bu. Allah jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Kontrol. Ya. Ya. Silakan sekarang ke komputernya masing-masing. Dibuat 3 kelompok. Dan kalian membuat surat undangan. Nanti surat undangannya kalau sudah selesai, kalian simpan menggunakan folder D dengan mencantumkan nama kelompok dan kelas dan di ujungnya diberi keterangan surat undangan. Sekarang, Bu. Ya, silakan. Ayo Leni bergabung dengan Iwan. Kan Leni kelompoknya Iwan. Nggak mau Bu, dia nakal Bu. Ganti aja Bu kelompoknya. Gak apa-apa, Iwan nakal tapi pinter Leni. Iya, pinter bohong Bu. Perutku sakit, Bu. Keluar dulu, Bu. Lihat tuh Suudi, dia diam tapi pinter. Gabung dia dengan Sodikin, dengan Rahiman. Bu, saya dengan Pak Ketua. Dengan Ketua Bu. Loh, saya dengan siapa, no? Len, kok ditinggal sendiri? Dia sendirian nggak apa-apa Iwan daripada sama nanti. Iwan sama Iwan kan Jody, Bu. kelompoknya sama Leni, sama Budi. Iwan itu satu kelompok. Gak apa-apa Dia sama Len. Jody. Biar Iwan ada temen ceweknya. Jangan Nggak laki-laki boleh Bu, semua. deket-deket dia. Bahaya deket-deket dia Bu, nanti dapat surat cinta. Ya jelas ya bagaimana cara membuatnya. Jelas, Bu. Ya, Ya Bu. serta fungsi-fungsinya. Jelas Bu. Saya stop share dulu. Saya buka yang lain. Nah, ini tadi cara memformat teksnya kalau nanti kalian sudah mulai membuat surat undangan. Kalian ketik serapih mungkin nanti surat undangannya dan lihat mana yang menggunakan huruf besar dan yang menggunakan huruf kecil dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang benar. Sampai di sini? Ada yang bisa memberi kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kalau mau ngetik, kita bisa pakai Microsoft Word, Bu. Oh iya, ada yang lain lagi? Surat. Coba Agus, kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Ya Bu, mempraktekkan menu-menu yang ada di tampilan Microsoft Office Word. Kemudian kita mempraktekkan, setelah mempraktekkan mengumpul tugas kita.
Ya, pinter. Siapa kelompoknya yang sudah selesai membuat surat undangan? Saya, Bu. Sudah ya? Ya, Jangan lupa disimpan ya, Agus. ya, Bu. Di folder D. Saya lupa menyimpannya, Bu. Bagaimana, Bu, ya? Sudah ditutup ya? Belum. Oh, dibuka lagi aja. Simpan lagi menggunakan file save as atau Ctrl S yang menggunakan keyboard. Pelan-pelan, Bu. File, save as. Ya. Ketik nama yang akan kamu simpan. Ya, nama saya boleh, Bu, ya? Ya, tiga-tiganya ya, Agus ya, karena satu kelompok ada 3 orang. Ya, saya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Oke, save. Ya. Oh ya, Bu. Ya. Ya. Oh ya, Suudi sudah selesai ya kelompoknya. Pinter ya. Sudah, Bu. Disimpan, Suudi. Sudah. Ya. Kelompoknya Rahiman sudah selesai belum? Sudah juga. Ya, nanti akan Ibu nilai untuk pertemuan kita hari ini. Jadi sampai di sini materi kita hari ini, karena waktunya sudah habis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kembali lagi silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.